setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi, selamat hari Kamis untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam kehidupan kita. Kita masuk dalam doa pagi kita, terlebih dahulu kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu yang telah kami terima, nyata sangat mengalir dalam kehidupan kami seperti air mengalir. Demikianlah kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap setia. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi pedoman hidup kami dalam satu hari ini. Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk meyakini kekuatan firman. Ampuni kami dari segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata dalam tema renungan kita pagi hari ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Filipi 4 ayat 13 demikian. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, Tuhan sengaja menciptakan kita dalam berbagai macam keterbatasan di dalamnya. Walaupun manusia pada zaman dahulu atau mungkin sekarang ini juga mencoba berupaya melampaui batas-batas kemampuan Tuhan Allah, namun gagal, karena apa yang ada sekarang ini adalah ciptaan Tuhan, sudah disediakan Tuhan. Di zaman dahulu ada menara Babel yang mencoba menyamai Tuhan, ya. Kemudian sebelumnya itu ada Adam dan Hawa yang terpedaya dengan iblis. Ketika makan buah itu akan sama pengetahuannya dengan Allah.
Ya. Nah kemudian zaman sekarang ini kemajuan teknologi teknologi robotik yang mencoba mengambil alih semua ruang manusia, ruang pekerjaan manusia yang nantinya tidak ada lagi tempat bagi manusia untuk bekerja. Ada mobil listrik dan banyak hal lagi. Ya. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita saat ini bahwa kita ini tetap lemah. Dalam kelemahan kita ini Tuhan mau supaya kita terus datang kepada Tuhan untuk mengakui kedaulatan sekalipun dapat kita lihat bagaimana seolah-olah ini semua sudah melampaui batas dari pengetahuan Tuhan, komputerisasi misalnya. Tapi apapun itu sudah disediakan Tuhan semuanya. Bukan lagi ciptaan baru dari manusia. Maka dengan rendah hati kita harus mengaku kepada Tuhan bahwa kita ini lemah. Di dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini banyak tantangan yang harus kita hadapi. Ya, bukan hanya tantangan ekonomi, perkara-perkara keluarga dan sebagainya, tapi bagaimana kita supaya tetap setia kepada Tuhan sekalipun banyak kita saksikan, kita lihat bagaimana kemajuan-kemajuan sekarang yang mungkin dalam pandangan beberapa orang teknologi itu menjadi Tuhan mereka karena mereka mampu melakukan berbagai hal lewat kecanggihan teknologi. Namun firman Tuhan berkata hari ini, ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dalam kelemahan kita saat ini, banyak perkara yang kita hadapi, saudara-saudara. Dan dengan kekuatan kita sendiri kita akan mampu menghadapi itu. Segala perkara akan dapat kita tanggung, kita hadapi kalau kita ada di dalam Tuhan. Yang membuat kita gagal, yang membuat kita jatuh, yang membuat kita drop adalah di saat kita menggunakan kekuatan kita yang tidak seberapa untuk menghadapi persoalan yang begitu besar. Tapi jika Tuhan di pihak kita, Tuhan bersama dengan kita, saya pikir tidak ada lagi yang bisa melawan kita kalau Tuhan bersama dengan kita. Maka bawalah segala perkaramu di bawah kaki Tuhan. Maka Dia akan menolong hidupmu. Bawa segala perkara hidupmu kepada Tuhan. Maka Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus berkati. Kita puji Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita puji Tuhan. Banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli. Kita berdoa, ya Tuhan, terima kasih Engkau nyatakan firman-Mu bagi kami saat ini supaya kami mengandalkan Tuhan dalam menghadapi setiap perkara kehidupan kami. Kuatkan kami, karena di dalam Tuhan segala sesuatu dapat kami hadapi. Ya Bapa di surga, kami datang pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu menyerahkan kehidupan kami. Di saat kami memulai pekerjaan kami, usaha kami, perjalanan kami pagi hari ini, Tuhan yang mendahului langkah kami. Tuhan menyertai kami, memberkati pekerjaan kami. Roh Kudus-Mu menjaga sikap kami, menjaga mulut, hati, pikiran kami supaya kami tidak jatuh dalam dosa satu hari ini, dan hidup kami berkenan kepadamu. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-Mu, gereja Metodis Indonesia yang ada di pos pelayanan kami, pos pelayanan Biji Sesawi, Arso di Papua, pos pelayanan Cibubur. Kami berdoa untuk penyelesaian pembangunan gereja di Biji Sesawi, Papua. Dan nanti tanggal 24 Agustus akan ditahbiskan. Tuhan, berkatilah pengurus di sana, hamba Tuhan, supaya dapat menyelesaikan pembangunan ini dengan baik. Kami doakan untuk Komisi Misi dan PI supaya terus fokus memperhatikan penyelesaian gereja ini, dan nantinya akan ditahbis di tanggal 24 Agustus, semuanya berjalan dengan baik. Kami doakan juga untuk pos pelayanan Cibubur yang saat ini sudah membeli ruko dan masih kekurangan dana kurang lebih 200 juta. Kami mohon uluran tangan Tuhan, memberkati, campur tangan Tuhan, menoleh kepada orang-orang yang Tuhan tunjuk menjadi donatur bagi gereja ini, ruko ini, supaya terselesaikan, terbayarkan dengan tepat waktu. Tolong Tuhan, dengarkan doa kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang kami cintai. Berkatilah Presiden, Wakil Presiden beserta dengan kabinetnya. Berkati juga kepala-kepala daerah. Tuhan, ada hati yang takut akan Tuhan bagi mereka untuk memimpin kami, sehingga jalan mereka lurus, tidak meraup keuntungan pribadi, kepentingan golongan dan kelompok. Terima kasih Bapa di surga, sekali lagi kami mohon kepadamu, sertailah dan lindungilah jemaat-Mu sekalian yang akan memulai hari pada hari ini. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.